waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, ya, pagi hari ini yaitu tanggal 19 bulan yang ke-7 atau Juli tahun 2020. Ya, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita bisa beribadah meskipun ibadahnya di rumah masing-masing melalui online, tapi tetap ada persekutuan di antara sidang jemaat juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, sebelum kita mulai dengan mendengar nasihat dari firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk tetap kami bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus dan dengan sidang jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah siang dan malam, ya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, pagi hari ini kita akan mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan yang dengan tema, yaitu temanya jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Nah, saya singkat, jauh di mata, tetapi dekat di hati. Ya, sekali lagi temanya jauh di mata, tetapi dekat di hati. Puji Tuhan. Ya, juga ini kita alami di sidang di tempat kita ini. Ya, kita biasa bersama-sama berhimpun satu sama lain dengan baik. Ya, sering tukar pikiran, ya sering juga ya tertawa bersama, tetapi ternyata harus dengan tidak diduga telah dipisahkan. Kita hanya bisa bertemu dengan online. Ya, terima kasih. Tapi masih ada Tuhan memberi kesempatan. Ya, puji Tuhan, inilah anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, seperti apa yang kita dengar tadi, ya, jauh di mata. Ya, saya dan saudara-saudara sidang jemaat di tempat yang saya dan kami kasihi, ya biasa kita sama-sama. Ya, di tempat ini kalau selesai kebaktian, kita ke ruang belakang gereja. Di sana kita bisa ya tertawa, bisa ya mengutarakan isi hati masing-masing. Ya, bahkan juga kami begitu dekat, begitu mengasihi satu sama lain. Dan banyak juga di antara mereka yang ingin didoakan. Saya sebagai gembala sedang selalu doakan buat mereka semua. Nama Tuhan saja yang disanjung, dimuliakan untuk selama-lamanya. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Dengan terpaksa maka kita lihat harus pisah. Nah, ini juga dialami di gereja kita, di sidang jemaat ini. Ya memang saya perhatikan, ya mau nggak mau kita harus dipisah. Bagi sang pemerintah mengatakan tidak boleh ya berkumpul ya sama-sama dan harus dipisah. Nah, mau tidak mau kita memisah, terpisah ya. Dan ya kalau segala sesuatu harus dikerjakan di rumah, seperti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, ya oleh Presiden kita Jokowi. Ya kalau tidak perlu jangan keluar, di dalam. Dan kalau perlu keluar beli obat, beli makanan, ya pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jaket, tutup semua. Ya setelah selesai harus pulang kembali, dan pulang tidak langsung masuk ketemu dengan keluarga, tapi harus menanggalkan pakaiannya, cuci pakaian dan cuci bahkan mandi. Nah, itu baru bisa bertemu satu sama lain. Jadi ibadah yang kita lakukannya di rumah. Ya, belajar mengajar juga di rumah. Juga bisnis atau pekerjaan yang kita biasa lakukan di luar harus di rumah. Menghindar dari virus-virus yang tidak kelihatan ini. Ya, puji Tuhan. Dan ini kalau kami lakukan dengan benar, baik, maka kita melihat ya dulu Kota Bandung beberapa hari yang lalu Bandung dinyatakan ya udah mulai dengan ya jalur kuning terus jalur hijau ya dan seterusnya, tapi ternyata belakangan ini ada orang-orang yang kelihatannya bandel, keras ya, sering berhimpun di pasar ya, pergi ke mall tidak pakai masker dan selalu berdekatan. Nah, ini menular dan mall itu harus ditutup, tidak boleh ada yang masuk, harus disterilkan lebih dulu. Juga di pasar sama, ya puji Tuhan. Jadi bagi kami, ya anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, ya
kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya sebagai gembala, saya selalu anjurkan yang belum percaya, lekas percaya. Yang belum bertobat, lekas bertobat. Sebab belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri ya untuk ya apa yang diperintahkan oleh pemerintah juga oleh firman Tuhan sebetulnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya memang sampai sekarang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Amerika yang disebut negara adidaya yang kuat, tapi belum bisa, malah di Amerika yang banyak kena virus ini. Ya, demikian juga di Cina, di Eropa, di Arab semua kena. Ya, sebab itu belum ada, entah kapan bisa dipulihkan kembali. Tapi untung bagi kami yang di Indonesia yang suka berdoa kepada Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi kesembuhan yang dapat memberantas virus-virus ini. Hanya darah daripada Tuhan Yesus Kristus yang bisa menangkis virus-virus ini. Nah, bagi kami anak-anak Tuhan, orang percaya selalu diam di bawah kaki Tuhan. Hanya di bawah kaki Tuhan, dan kita mematuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kami mendapat suatu kemenangan dan kemenangan. Ya, tadi tema dari firman Tuhan ini ya, jauh di mata, dekat di hati. Itu tema firman Tuhan. Mari, untuk itu ada ayat-ayat yang saya akan sampaikan sebagai ayat yang yaitu ayat Mas. Ya, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ya. Ayat 17. Ya, saudara catat, nanti kita sama-sama membaca. Saya baca di gereja sini, sudah baca di rumah masing-masing dengan sikap hormat kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, ya temanya jauh di mata tetapi dekat di hati. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh ya, dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Puji Tuhan. Itu ayatnya. Ya, sekali lagi, tetapi kami, yaitu Paulus, Silas, dan Timotius, ya, setelah diputuskan di sidang jemaat, sidang di Yerusalem, maka ya, mereka kembali. Yang bagi Paulus, Silas, dan Timotius ingin menjenguk atau menengok ya saudara-saudara yang ada di kota-kota lain, ya, seperti Paulus dengan Silas dan Timotius, dia berkunjung kepada kota-kota yang pernah dia kunjungi, di antaranya yaitu di Tesalonika. Ya, di antaranya di Tesalonika, jemaat di Tesalonika. Ya, pernah Paulus ke sana memberitakan kabar ya Injil keselamatan ini. Ya, maka kita lihat banyak sekali penghalang, banyak sekali penggoda yang menggoda Paulus dengan rombongannya untuk datang ke Tesalonika. Ya, dan kita lihat waktu diusahakan dengan keras, sebab seperti Paulus, dia dengan kawan-kawan sangat rindu, dikatakan sangat rindu ingin menjenguk ya untuk menengok atau menjenguk saudara-saudara yang ada di kota-kota ini, terutama di kota Tesalonika. Ya, puji Tuhan. Ya, memang ini dilakukan oleh Paulus dan Silas dan Timotius bagi kota ini ya, untuk menguatkan, ya, menjenguk, ya, dia sering bicara dan dia memberi nasihat kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa
yang dilakukan oleh Paulus. Di sini dikatakan, tetapi kami yaitu Paulus, Silas, dan Timotius, saudara-saudara, yaitu saudara-saudara yang ada di Tesalonika, yang seketika, ya artinya dengan tiba-tiba harus terpisah. Ya harus terpisah dari Tesalonika ini. Ya, jauh di mata. Nah, sang Paulus bilang, sang kita jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Jadi jauh di mata, tetapi dekat ya di hati. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita lihat di sini, sungguh-sungguh ya dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ini kerinduan dari seorang hamba Tuhan, ya Paulus dengan Silas dan Timotius, sangat rindu yang besar ya untuk menjenguk, artinya menengok, membesuk mereka. Ini sama dengan sidang kita di tempat ini. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, ya meskipun jauh di mata, tetapi kami dekat di hati. Ya, satu kali kami juga akan bisa berkunjung. Nah, biasanya kami sering berkunjung, ya besuk-besuk, melawat, melihat. Apalagi kalau ada yang sakit, kami selalu datang untuk menengok dan memberi nasihat, menghibur, dan mendoakan. Terus sekarang sama sekali tidak bisa. Bahkan ada beberapa orang-orang yang minta doakan supaya datang. Saya bilang nggak bisa. Sebab ini, apalagi saya sudah lanjut usia. Saya nggak bisa datang, ya cukup dengan doa aja. Doa dari jauh dengan hati yang tulus dan benar-benar dan luar biasa memang Tuhan nyatakan, dan banyak mereka yang didoakan mengalami satu kesembuhan, kemenangan, dan satu sukacita yang dari surga. Ya, jauh di mata, dekat di hati, memang dialami di gereja kita. Ya, siapa yang tidak rindu? Ya, pasti rindu. Saudara juga rindu kepada kami, kepada keluarga kami, ingin bisa bersama-sama kembali. Ya, juga kami sama. Ya, oleh karena itu kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan tolong, supaya virus-virus ini bisa dilenyapkan, dihapus. Sudah diberi jalannya itu, penghapusannya hanya kita percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus dan bertobatlah, baru bisa. Ya, kita lihat wilayah Indonesia, memang kita anak-anak Tuhan selalu mendoakan buat Indonesia, di mana kami tinggal, di mana kami berdiam, terutama di kota Bandung, supaya semua dilindungi dan dijaga dari virus-virus yang luar biasa ini. Ya, ini jadi apa yang dialami oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Juga kami di sidang tempat ini terpisah. Ya, dan begitu rindu kami ingin bertemu satu sama lain. Ya, puji Tuhan, dan Tuhan selalu memperhatikan dan menolong kepada kami. Ya, puji Tuhan. Ya, waktunya kita tidak tahu, tapi kami terus berdoa. Dan dengan tanda-tanda ini kami tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, sebab Tuhan sendiri yang berkata, aku pergi menyediakan tempat. Ya, kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali. Nah, ini waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia naik dan dia katakan yang demikian ini, aku akan datang kembali. Nah, bagi kita yang ya menunggu ini, yaitu perlu diberi kekuatan. Ya, makanya Tuhan kirim Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, supaya kami tetap kuat, bisa tetap tahan menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ya, dalam menunggu ini tentu ada banyak saudara kami yang dipanggil Tuhan lebih dulu, artinya meninggal. Sebetulnya tidak usah sedih, tidak usah ya gelisah, tidak usah takut. Ya. Orang yang mati di dalam Tuhan berbahagia.
Ya, satu keuntungan yang besar. Paulus berkata, ya hidupku buat Kristus. Selama hidupnya buat Kristus, kalau mati satu keuntungan yang luar biasa. Ya, siapa yang berani mengatakan kalau mati untung? Ya, ya itu orang-orang yang hidupnya semasa hidupnya melayani Tuhan, selalu berdoa, selalu boleh memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau dia sampai dipanggil oleh Tuhan, ya sangat beruntung sebab dia tidak akan mengalami seperti sekarang ini virus-virus yang mengganas. Kita tidak tahu virus apa lagi yang datang, yang akan datang, yang akan ya kita hadapi. Ya, yang demam berdarah mulai lagi berjangkit. Saya punya teman keponakannya juga sampai masuk rumah sakit dinyatakan dia kena demam berdarah. Ya kami tidak bisa menengok, tapi kami cukup dengan doa. Dan nyata ya itu mamah dari anak ini sembuh. Ya, tapi ternyata anaknya juga terkena demam berdarah sampai sekarang harus dirawat di rumah sakit. Ya, itulah keadaan dunia. Entah ada apa lagi ke depan. Ya, entah ada virus yang disebut ya sapi gila, terus ada lagi virus flu burung. Wah, ini sangat dahsyat keadaannya. Memang kalau saya lihat virus ini hampir sama apa yang terjadi waktu Israel, bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, oleh karena Firaun masih keras tidak mengizinkan, maka Tuhan kasih tulah itu virus atau hukuman kepada orang-orang Mesir, terutama kepada Firaun, sampai akhirnya anak sulung dari Firaun juga meninggal mati, ya, lalu dia diizinkan keluar. Kenapa saya anjurkan supaya percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus ya Allah yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus tidak pernah memandang agama apa, tapi dia selalu mengasihi jiwa-jiwa ya supaya mereka percaya kepada Tuhan. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus sudah mati di Golgota dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, dia bangkit dengan suatu kemenangan yang luar biasa. Dan saya selalu ingatkan waktu dia bangkit tidak langsung naik ke surga, tapi dia masih tetap tinggal di bumi selama 40 hari sambil menyatakan bahwa dia betul hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyatakan bahwa dia hidup adanya. Terima kasih kepada Tuhan, dan ini masih juga berlaku. Kita ada di antara yaitu antara kenaikan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapa yang tahu kedatangan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu, kata firman Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, bahkan anak sendiri tidak tahu. Kenapa anak tidak tahu? Sebab ya anak atau Tuhan Yesus sudah inkarnasi menjadi manusia 100%. Tetapi waktu dia pulang ke surganya, naik ke surga, dia tahu kapan dia harus datang. Ya, jadi tidak ada yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa saja. Ya, tetapi sekali lagi saya katakan, oleh karena Tuhan cinta kepada kita, maka Tuhan kasih tanda-tanda yang nyata. Ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi, yaitu dengan adanya gempa bumi, ya longsor, banjir besar, dan juga kita lihat juga ya terjadi peperangan antara bangsa dan bangsa. Dan juga kita lihat ya Tuhan kasih virus-virus ini memperingati supaya kita lekas, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum bertobatlah, maka Tuhan selamatkan semua. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Semasa masih hidup ada kesempatan. Ya, semasa masih hidup kita masih bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, menolong yang lain-lain. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kami selalu ingatkan kepada semua saudara-saudara.
Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini juga kami doakan, ya, dan kami melihat juga seperti pernah dialami oleh Daud dan Yonatan. Ya, siapa Yonatan? Yonatan itu anak raja. Saul menjadi raja yang pertama dan anak yang sulung yaitu Yonatan. Yonatan akan menjadi mengganti ayahnya kalau ayahnya ya sudah tidak lagi jadi raja atau mati. Ya, dia akan menggantikan. Tapi waktu terjadi perkelahian atau pertempuran orang Filistin dengan orang Israel, ya itu perangnya luar biasa. Ya, orang Israel mempersiapkan diri di lembah Terbantin, yaitu di bukit yang satu. Orang Israel kumpul di sana untuk siap perang. Ya, di samping bukitnya lagi, yang di seberang bukitnya lagi, yaitu orang-orang Filistin dengan kereta perangnya, dan ribuan orang, ratusan ribu orang siap untuk berperang melawan orang-orang Israel yang di seberangnya. Nah, ini satu perkara yang mengerikan. Semua gelisah dari Israel ini yang senjatanya tidak lengkap, dia ketakutan luar biasa. Ya, demikian juga kami melihat, ya, sedang di bangsa Filistin lengkap, ada ya kereta perang, ya, dan anak pemanah-pemanah yang dahsyat yang begitu banyak, yang siap membidikkan panahnya kepada orang Israel. Ya, begitu banyak. Ya, ini peperangan besar sekali, akan makan korban yang banyak. Tapi kita lihat tiba-tiba ada seorang yang keluar dari kerumunan atau barisan orang Kristen. Orang ini tinggi besar. Ya, semua orang tahu siapa itu. Yaitu Goliat, raksasa dari negeri Gad, yaitu negeri Filistin. Wah, itu raksasa dengan tameng, dengan tombak, dengan pedang, ya, dan dia memakai sirah, memakai baju dari tembaga, juga kepalanya ditutup pakai ketopong, hanya ada terbuka di sini untuk nafas, ya, untuk bernafas. Kakinya semua dari, ya, sepatunya dari tembaga, luar biasa. Dan orang ini tinggi besar, tingginya ada 6 hasta lebih, ya, 6 hasta, 1 jengkal atau 2 jengkal. Ya, kalau kita hitung dengan meter itu 3 meter lebih, ya, 3 meter lebih. Luar biasa orang ini, ya, besar, gemuk, bukan kurus tapi besar, gemuk, dan wah, galak bukan main. Dia berteriak-teriak. Ya, dia keluar di antara, ya, kedua bukit, yang satu di orang Israel, satu bukitnya lagi dikuasai oleh orang Filistin. Nah, dia jalan di tengahnya sambil berteriak-teriak, sambil dia berteriak menghujat nama Allah semesta alam. Wah, berulang-ulang. Ya, di pihak Israel semua panglima gemetar, ketakutan, bahkan banyak yang melarikan diri. Ya, sebab takut melawan orang raksasa itu. Dan mereka, ya, ketakutan sekali, dan juga Saul sebagai raja di Israel gemetar. Ya, tanya siapa yang berani menghadapi semua ketakutan, ya, dari pihak Israel. Ada panglima-panglima yang biasa gagah menghadapi raksasa ini. Dia gemetar, takut, tidak ada yang berani. Ya, nah ini Tuhan pimpin Daud. Daud siapa Daud? Daud hanya seorang gembala yang sangat sederhana. Ya, dia biasa menggembalakan kambing domba. Ya, di kambing domba dari ayahnya. Ya, dengan membawa tongkat panjang untuk mengatur domba-domba itu jangan lari liar. Dia pasang pakai tongkat gembala, juga dengan bawa gadah untuk memukul. Kalau ada binatang buas, dia pukul itu.
Dan kebetulan kita lihat, dia dengar suara ini. Ya, gelegar, keras sekali suaranya si Goliat raksasa ini. Yang menghina Allah dari barisan Israel ini. Wah, langsung Daud naik, ya naik hitam, yang marah. Masa nggak ada yang berani melawan orang kulub ini atau orang yang tidak bersunat ini? Kok dibiarkan? Nah, ini didengar oleh tentara di Israel ini, langsung dia laporan kepada Saul raja Israel. Ada seorang muda yang berani menantang. Kata Saul, panggil ke sini. Dipanggil, dia lihat, waduh ini masih terlalu muda. Masih, ya boleh bilang masih muda dan belum ada pengalaman sama sekali. Gak bisa, dia bilang, kata Saul, engkau tidak berani, tidak bisa melawan raksasa itu. Tidak bisa melawan Goliat itu. Sebab Goliat dari sejak masih muda sudah jadi prajurit yang tangkas. Apalagi sekarang. Ya. Tapi dia cerita si Daud bilang, Tuanku, ya, aku ini seorang gembala, menggembalakan kambing domba dari ayahku. Pada suatu kali datang singa menerkam, ya, salah satu anak domba ini. Maka aku kejar singa itu, aku sentak dari mulutnya. Domba itu lepas, dia lari, dan ya si singa balik mau menerkam aku. Aku gunakan gada, ya, aku pukul dia, aku hajar dia, dan sampai kena, bahkan sampai bisa mati itu singa. Ya demikian juga pada suatu datang lagi beruang yang ganas mau menerkam juga, tapi aku halaukan dengan gadahku, dengan tongkat ini, sehingga dia ya dia lari dan rebah. Ya demikian juga dengan si ya raksasa Goliat ini, sama, aku akan samakan dengan, dan aku akan membunuh dia. Ya bahkan aku akan memberi suatu kemenangan bagi kita. Sebab Allah kita Israelnya Allah yang hidup, Allah yang menguasai alam semesta, yang menjadikan langit dan bumi. Waktu si Saul ini mendengar ini, oh, begitu, ya coba ambil baju sirah, baju buat perang. Dipakaikan, Daud nggak sanggup. Jalan pun nggak bisa, beratnya luar biasa. Nah, kata Daud bilang, udah nggak usah pakai yang gini. Ya lepas, dia pakai baju gembala yang sederhana ini, dengan tongkat, dan dia bawa selalu sebagai gembala bawa ketepel, dulu ban, tapi sekarang disebut ketepel. Nah dia diizinkan, dia izinkan, dia minta doanya, maka si Saul katakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, dia pergi, si Daud pergi ke kali untuk mencari batu-batu yang licin. Ya ambil 5 batu yang licin, dia masukkan di kantong, ya di kantong bajunya, yaitu kantong gembala buat simpan batu apa. Dan dengan itu dia datang menghampiri si raksasa Goliat ini. Dia dekati, waduh, marahnya bukan main Goliat ini. Ya dia katakan, kamu datang anak ingusan, anaknya masih kecil ini, berani-berani, aku akan bunuh kamu. Ya nanti dagingnya aku akan ya berikan kepada burung di udara. Ya, wah marah sekali. Apakah aku ini anjing? Engkau datang dengan tongkat gembala. Waduh. Tapi Daud bilang, ya kamu datang dengan lembing, kamu datang dengan pedang, kamu datang dengan ketopong, dan kamu datang dengan baju sirah yang tertutup. Tapi Allah Israel, dia katakan, tetapi Allah yang kami sembah, yaitu Allah yang hidup, yang menjadikan langit, bumi, lautan dengan segala isinya. Kami datang, saya datang dalam nama ini, yaitu nama semesta alam. Dan kamu akan
kami bunuh kamu, dan kepala kamu akan kupancung, dan dagingnya aku akan berikan kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang buas. Wah, semakin marah dia. Tetapi Daud pintar. Ya, sambil berlari ke sana ke sini, dan si Goliat ini udah mau bunuh, dia bisa lari, bisa mengelak. Dan sambil lari itu dia ambil ketepelnya, dia isi batunya, dan dia mulai pasang itu. Tek, dia lepas, dan batu ini melayang cepat sekali, dan ternyata kena di dahi yang ada lubang, masuk batu itu dan masuk kena dahinya, dan dahinya ini lubang, dan batu ini ada di dalam, dan dia pusing, dan dia jatuh terlungkup mukanya ke tanah, dan jatuh si raksasa ini. Dan si Daud tidak bawa pedang, tidak bawa apa-apa, dia hampiri, dia dekati ya si raksasa yang masih hidup ini. Dia lihat ada pedangnya, dia cabut pedang Goliat ini, dia tabas batang lehernya, putus, jadi betul-betul mati. Dan kita lihat, wah ini rame ini. Ya, orang Filistin melihat panglimanya yang gagah perkasanya bisa mati dengan anak kecil. Wah, ketakutan mereka. Mereka lari meninggalkan, dan bangsa dari Israel ini mulai bergerak maju dengan sorak-sorai mengalahkan prajurit-prajurit Filistin ini, dan juga menjarah apa yang ada di tenda-tenda orang Filistin ini. Daud, ya dengan kepalanya diambil, ya dia teng-teng begini, dan juga dia cabut itu senjata-senjata yang ada pada Goliat ini. Dia cabut satu-satu dan dia bawa, maksudnya ingin dipertunjukkan kepada Saul yang sebagai raja. Tapi sebelumnya itu dia pergi dulu ke tendanya, dia taruh dulu pedangnya, dia taruh dulu senjata-senjata yang diambil dari Goliat ini. Nah, dengan dia menenteng terus kepala, ya dia terus berangkat ke istana Raja Saul. Ya, dan kita lihat ini disaksikan oleh, selain oleh panglima, juga disaksikan oleh Yonatan, anak raja ini. Dia lihat, dia merasa kagum melihat Daud yang sederhana ini, hanya pakai pakaian gembala, ya dengan tongkat, ya, tapi bisa mengalahkan ya ini Goliat si raksasa ini. Luar biasa. Nah, dia itu sejak itu dia jatuh hati. Hatinya ingin memeluk si Daud, dan ada kesempatan dia peluk Daud. Ya, dia bilang, aku ya bersedia diapakan juga. Aku mau bersama-sama dengan kamu. Ya, nah, dia seorang anak raja. Ya, dia pakai kerajaan, dia pakai pakaian kerajaan. Dia tanggalkan, dia kasih, dia pakaikan kepada Daud. Ya, jadi dia sang Daud pun menjadi ya anak raja sebetulnya. Dengan pakai pakaian ini, bukan itu saja. Kita lihat juga dia diberi ya yaitu baju perang yang biasa dipakai oleh Yonatan. Dia berikan. Bukan itu saja, dia berikan juga pedang. Ya, pedang juga panah. Ya, bahkan ikat pinggangnya juga diberikan kepada Daud. Ya, puji Tuhan, haleluya. Coba kita akan buka di dalam 1 ya Samuel. Ya, sudah buka masing-masing di rumah 1 Samuel pasal ya. Ayat pasal 18 lebih dulu. Saya Daud dan Yonatan, itu temanya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul melaporkan peperangan ini, maka berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia
seperti jiwanya sendiri. Ya, luar biasa. Ya, ayat yang berikut, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan dia pulang ke kota ayahnya. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya, nah ini ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Yonatan ini anak raja, dia pakai jubah kerajaan. Dia yang akan mengganti ayahnya. Dia buka jubahnya, dia pakaikan kepada Daud. Ya. Dan juga kita lihat seterusnya, ya, dia memberikan apanya lagi kepada Daud juga baju perang, ya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya diberikan kepada Daud oleh Yonatan. Wah, luar biasa. Mereka menjadi satu jiwa, satu hati. Ya, bahkan Yonatan bilang, kita tidak bisa lagi pisah. Yang bisa memisahkan hanya oleh maut saja. Nah, ini satu cinta yang luar biasa. Jubah dia berikan, jubah kerajaan. Baju perang dia berikan, yang juga pedangnya, panahnya, juga ikat pinggangnya diberikan kepada oleh Yonatan kepada Daud. Wah, ini perkara yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, mereka bersatu hati, dekat, ya, jauh di mata, dekat di hati. Ini terjadi. Kenapa bisa jauh sekarang? Sebab si Saul tahu benar bahwa, ya, dia lihat sendiri, waduh, si Yonatan kok bisa begitu mengasihi Daud. Bahkan baju perangnya, bahkan jubahnya diberikan kepada Daud. Nah, satu kali kerajaan ini jatuh kepada Daud, ya dia marah. Ya, apalagi dia paling marah itu waktu kita lihat, ya, sampai si Saul jadi benci sekali kepada Daud. Bukan berterima kasih, malah dia benci kepada. Karena apa? Karena dia dengki kepada Daud. Nah, ini yang luar biasanya. Ya, kalau dia perang menang, dia pulang, dan di kota Yerusalem, di kanan kirinya orang berjejer menyambut Daud ini. Ya, bahkan, ya, ada satu rombongan mereka menyanyi, menari-nari, memukul rebana, ya, yaitu dengan suling dan nyanyi. Mereka bersukaria menyambut kedatangan pahlawannya, yaitu Daud, ya, yang telah perang menang. Ya, Daud kalau diperintahkan oleh Saul berperang kemanapun dia pasti pulang menang, mengalahkan orang Amalek, mengalahkan orang, ya, Amon, dan mengalahkan orang Filistin, dan lagi banyak, ya, mereka yang dikalahkan oleh. Kalau pulang mereka disambut luar biasa oleh, ya, orang-orang, ya, di pinggir jalan. Ya, kota Yerusalem yang besar ini, di pinggir jalannya orang pada berdiri semua menyambut kedatangan pahlawannya itu Daud. Ya, nah ini perempuan-perempuan ini kanan kiri, ya, juga menyambut. Mereka menyanyikan satu nyanyian, satu puji-pujian. Dalam nyanyian ini dia mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, jadi marah betul si Saul ini. Ya, makin benci, makin inginnya dia membunuh. Ya, tapi kita lihat, ini semua terjadi memang Tuhan menyertai Daud. Nah, dan kita melihat bagaimana, ya, coba ayat 7 saya ulang. Dan perempuan yang menari-nari itu, yaitu yang di pinggir jalan kanan kiri, ya, menyanyi berbalas-balasan bunyinya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh.
tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini ayat 8-nya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, kita lihat ya, dengan ini Daud selalu dibenci, akhirnya dimusuhi. Padahal Yonatan dengan Daud sudah menjadi satu. Ya, bahkan dia bilang, aku tidak bisa bercerai dengan kamu. Yonatan bilang, hanya maut yang bisa menceraikan aku. Luar biasa. Dan akhirnya kita lihat bagaimana ya, mau tidak mau harus berpisah, sebab Saul selalu mau membunuh. Dengan tombaknya yang di tangan dia lempar kepada Daud. Untung Daud bisa mengelak sampai 2 kali. Dan akhirnya Daud harus berpisah, ya, harus meninggalkan ya kerajaan ini dan berpisah dengan ya Yonatan. Ya, mau tidak mau Yonatan menyerah. Ya, kalau nggak mati si Daud ini. Ya, sehingga terjadi perpisahan. Ya, perpisahan yang terpaksa. Ya, itulah yang dialami oleh Daud dan Yonatan. Ya, puji Tuhan. Ya, ini dalam perjanjian lama sudah mesti sering membaca, sering meneliti firman, baru bisa mengerti. Saya hanya ambil sepotong-sepotong sebetulnya. Ya, sebab terlalu panjang buat saya menceritakan semua. Mungkin tidak cukup, ya. Nah, sekarang kita pindah kepada perjanjian baru. Sudah baca dalam Injil Lukas, ya. Coba kita buka Injil Lukas. Tadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini baru sudah bisa mengerti betul tentang firman Tuhan. Jauh di mata, tetapi dekat di hati. Coba Injil Lukas pasal yang ke-15. Perumpamaan ini. Ya, di antaranya ada perumpamaan yaitu anak yang terhilang. Ya, ini semua udah paham. Ya, perumpamaan anak yang terhilang. Puji Tuhan. Pasal 15. Ya, sudah bisa membaca ya, mulai ayat 8, perumpamaan tentang sudah perumpamaan tentang ya ayat 11 di atas ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, sudah bisa baca ayat 11 di rumah sampai ayat yang ke-24. Sekarang saya hanya memberitahukan ada seorang bapak. Bapak ini kaya raya sekali. Ya, pegawai atau karyawannya banyak sekali. Hamba-hambanya banyak sekali. Ya, dia punya kambing, domba banyak sekali, lembu banyak. Ya. Bapak ini punya 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Mereka hidup senang. Ya, terlalu senang. Tapi si bungsu ini lama-lama yang merasa bosan. Dan kesenangan ini dia ingin keluar. Untuk keluar harus punya uang, punya biaya. Maka dia minta kepada bapaknya, "Bapak, ya, aku minta supaya harta yang kita punya, bagianku aku akan ambil." Ya, ini bukan sekali. Ya, memang ditulis Alkitab cuma sekali. Tapi berulang-ulang itu. Ya, sebetulnya anak ini kurang tahu berterima kasih. Ayahnya masih hidup, udah diminta harta warisannya. Tapi oleh karena ayah ini sangat mengasihi. Ya, baik. Pada suatu kali dia bilang, ayahnya, baik, aku akan membagikan. Nah, ini buat si sulung, nah ini buat kamu. Dibagi juga. Ya, puji Tuhan. Kita melihat di sini hal yang luar biasa. Ya, si bungsu
yang mendapat harta yang begitu banyak, wah gembira. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, tidak lama lagi dia menjual semua harta yang dia miliki. Dan dia mulai pamit dengan papahnya. Papahnya dengan berat hati mengantar, melihat anaknya berjalan, meninggalkan ayahnya. Jauh. Nah ini jauh di mata. Tapi ayah ini sangat dekat di hati. Aduh, luar biasa. Memang kalau kita perhatikan ini sangat mengenaskan, sangat bikin ibah hati. Ya, perpisahan ayah dan anak. Wah, si ayah melihat anak ini jauh lama hilang, jauh di mata. Tapi hatinya ya tetap melekat. Hatinya ya tetap mengasihi anak itu. Saban pagi, ya dia tunggu di tempat di mana anak ini berangkat. Ya mungkin satu kali dia bisa pulang. Dia tunggu dari pagi, siang sampai malam, dan terus itu berulang-ulang. Ya, pada suatu kali kita lihat ada seorang yang mukanya kurus sekali, pakaiannya compang-camping, dengan bawa tongkat, ya, jalannya sempoyongan bungkuk sebab dia anak ini lapar sekali, luar biasa. Ya, dan waktu dia lihat, wah ini, ya, dia mengendakan, wah ini anakku. Ya, ayahnya ini jatuh kesian, belas kesian. Dan diceritakan tentang anak ini, waktu dia bawa hartanya, dan dia pergi suatu negeri yang jauh. Di sana dia bawaskan hartanya. Wah, dia jadi cukong masih muda. Disenangi oleh banyak orang biasa. Ya, orang banyak uang pasti disenangi. Bagi royal. Ya, Bung sini minta apa dikasih minta. Nah, dia pergi ke pelacuran. Dia melacur di sana. Dia berbuat jahat, mungkin juga main judi di sana. Ya, lihat, si bungsu ini memang ya, selama masih ada harta dia disenangi oleh banyak orang. Bukan main. Akhirnya di negeri di mana si bungsu ini tinggal jatuh bencana kelaparan yang hebat sekali. Ya, kelaparan yang hebat sehingga si bungsu ini ya mulai menjual hartanya, menjual bajunya, menjual apa yang untuk kehidupan. Ya, tapi tidak cukup. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bekerja. Bekerja apa saja mau, sebab perutnya udah kelewat lapar. Dan dia pergi dari satu majikan yang kaya, punya ya ladang, punya kebun, juga punya peternakan. Maka si bungsu ini diterima di tempat itu dan disuruh jaga babi. Ya, suruh jaga babi. Nah, kita lihat si bungsu ini dalam keadaan yang lapar. Dia lihat teman-teman yang bekerja juga membawakan ya bubur buat babi, masih panas, asapnya masih kelihatan, perutnya mungkin lapar. Dia ingin ambil tuh bubur itu untuk dimakan, untuk menggandal perutnya, tapi tidak ada yang boleh. Tidak diperbolehkan. Temannya bilang, itu bukan buat kamu, itu makanan buat babi. Wah, jadi dia tidak jadi. Nah, dia saat itu dia mulai sadar. Ya, dia mulai sadar. Ya, di rumah bapakku, ya hamba-hamba yang bekerja di sana makannya berkelimpahan, tidak pernah kekurangan. Tetapi aku di sini akan mati kelaparan. Ya, kalau itu aku akan bangkit. Ya, aku akan bertemu dengan Bapakku dan aku akan mengatakan, Bapakku, aku berdosa kepada surga dan Bapa. Tidak cukup sampai situ, betul-betul dia bangkit. Tidak hanya omong, tidak hanya bicara, dia bangkit. Ya, dia bangkit. Nah, itu yang tadi diceritakan, si bapaknya masih menunggu. Dia lihat ada seorang yang pakaiannya cumpang-camping, mukanya udah habis kurus,
pakaiannya tidak karuan. Ya dekat begini, oh itu anakku. Kenapa bapaknya bisa tuh? Itu muka bapaknya, muka anaknya itu. Ya memang, ya seorang ayah kau melahirkan, ya kau punya keturunan pasti ada salah satu yang sama dengan bapaknya. Nah ini dilihat, ayahnya tidak tahan, dia lari, dia rangkul, padahal baunya bukan main, tapi dia cium anak itu. Luar biasa. Dia perintahkan kepada hamba-hambanya, lekas ambil pakaiannya, jubah yang bagus, ya jubah yang mahal, pakaikan dia. Mungkin anak bungsu ini disuruh mandi dulu, terus dipakai minyak, terus dikasih jubah itu dipakaikan, dan kenakan cincin pada jarinya. Apa itu cincin? Cincin itu ikatan kekeluargaan kembali, sama seperti suami istri, ya selalu diikat dengan cincin perkawinan, ya supaya satu sama lain tahu bahwa dia sudah ada yang punya. Nah, puji Tuhan. Bukan itu saja, juga dia diberikan kasut, ya. Oh, kita lihat di sini ada 3 perkara yang diberikan oleh bapaknya kepada anak bungsu ini, ya. Coba kita buka pasal 15, ya, ayatnya ayat 21 dan seterusnya. Saya akan baca. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Nah, sini kita lihat. Tetapi ayahnya itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Nah, jubah yang baik. Pakaikanlah hal itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, kita lihat ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, ya, dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Luar biasa. Ya, jadi ada 3 perkara. Kalau tadi Yonatan memberikan kepada Daud 5. Nah, ini semua menceritakan tentang perlengkapan menghadapi masa-masa yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Coba sebagai ayat-ayat yang terakhir ini kita baca dalam Injil atau surat Efesus yang ke-6. Ya. Pasal 6 dimulai ayat 10 dan seterusnya. Perlengkapan rohani. Nah, ini yang diberikan dari Yonatan kepada Daud. Ini sebagai sebetulnya perlengkapan senjata rohani. Ya, yang diberikan oleh bapaknya kepada anak bungsu yang hilang ini juga sama. Ya, senjata rohani. Akhirnya, nah, ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, ayat 14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan. Ini yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud.
berikatkan pinggang kepada kebenaran, ya, dan juga berbaju sirah keadilan, ini baju perang yang diberikan juga oleh Yonatan kepada Daud. Ya, ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memerintahkan Injil damai sejahtera. Ini yang diberikan bapaknya kepada si bungsu. Ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api yang si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, ya, yaitu firman Allah. Nah, ini diberikan oleh Yonatan kepada Daud. Ya, panah diberikan, ketopong diberikan, pedang juga diberikan, yaitu pedang dan pedang roh. Ya, pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah, berjaga-jagalah. Ya, berdoalah dan berjaga-jagalah di dalam yang sekali lagi, berjaga-jagalah di dalam yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, nah ini kita lihat gimana si Paulus bilang harus dilengkapi. Sebab kita melawan bukan darah daging, tapi ada kepada pemerintah, yang penguasa udara, itu iblis yang tidak kelihatan ini. Ya, sama seperti virus ini tidak bisa dilihat. Beda dengan kusta. Kusta bisa kita lihat. Ya, kalau masih ada waktu kita terus sedikit lagi. Ya, saya memberi kesaksian sedikit tentang virus ini. Ya, yaitu kusta. Itu juga termasuk virus yang jahat. Jadi kalau virus corona ini tidak bisa dilihat dengan mata. Tahu-tahu orang panas dingin, sesak napasnya waktu diperiksa, wah ini ya paru-parunya sudah putih, sudah dimakan oleh virus yang tidak kelihatan. Tapi kusta beda. Saya pernah berkunjung ya ke rumah sakit Hasan Sadikin dengan teman saya. Teman saya ini orang asalnya ya orang Indonesia, ya orang China, tapi dia sekolah Belanda, jadi bisa bahasa Belanda. Nah, dia mengajak saya, waktu saya masih tinggal di Rangasari 46 sana, 48 sana, ya, dia ajak saya untuk sama-sama berkunjung, ya, untuk menengok yang sakit. Sedang teman saya sendiri tidak tahu sakit apa, hanya diberi itu ada nama ini sakit, ya coba di rumah sakit Hasan Sadikin. Begitu kita sampai di Hasan Sadikin, ya, terus teman saya tanya sama penjaga, ini nama ini di mana? Oh, itu di belakang. Ya, Bapak terus jalan di lorong di Hasan Sadikin, kan panjang sekali. Ya, dari ujung ini sampai ke dekat Sukajadi, ya, dekat Pasir Keliki di sana. Waduh, ya jalan terus. Dan akhirnya ada tikungan. Nah, itu di situ. Di sana juga kita tanya lagi. Ya, nama orang ini dikasih unjuk. Oh, itu ya tuh. Ya, kita dekati. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu kok itu. Teman saya juga tidak tahu kok itu orang kusta. Teman saya bilang, ini ada hamba Tuhan yang akan mendoakan. Ya, dia manggut-manggut. Nah, saya datang biasa sebagai hamba Tuhan, mau kasih salam, mau pegang tangannya, tapi tangan kirinya menolak begini. Ya, dia kasih unjuk tangannya, ini habis semua, dimakan kusta. Putus jadi begini. Oh ya udah, ya terus saya perhatikan telinganya udah keluar darah terus lepas. Wah, kasihan, menderita. Ya sudah, kita hanya bisa berdoa. Selesai berdoa, kami pulang. Ya, besoknya teman saya datang lagi. Wah, yang kita doakan berhasil. Kenapa bisa berhasil? Ya, dipanggil Tuhan pulang. Tadi susah. Tapi kata teman saya, kita harus melayani dia ke kuburan.
Nah, ya terpaksa saya sebagai hamba Tuhan, saya pergi juga. Saya datang ke kamar mayat di Hasan Sadikin jalan belakang. Ya, begitu datang saya pintu mayat, jenazah itu masih tertutup, suruh jalan belakang. Saya jalan belakang dan waduh, begitu masuk baunya bukan main. Bisa kita mual, bisa tumpah. Luar biasa baunya. Kita masuk. Saya lihat lagi dimandikan oleh petugas sana. Ya, ditutup pakai plastik. Saya bilang sudah. Kami akan datang untuk berdoa saja. Jangan tutup dulu. Semua ditutup rapat, tutup petiknya, tinggal diangkat. Nah, kami berdoa. Saya doakan. Dan sudah dengan beres diangkut ke Pandu sana. Ya, ditanam di sana. Selesai. Ya itulah tugas hamba Tuhan. Ya, pernah juga saya suka memandikan orang yang mati. Oh, zaman dulu beda zaman sekarang. Kalau ada yang mati ada yang ngurus. Ya baik di Bumi Baru, di Permaba atau di ya yaitu di tempat-tempat ya seperti pemakaman atau tempat yang biasa mengurus. Ya, juga semua ada yang urus. Kita datang pendeta hanya untuk berdoa, upacara selesai, berangkat. Oh, dulu tidak. Hamba Tuhan harus bisa melayani. Ya, maka saya betul-betul mendapat pendidikan yang luar biasa dari bukan sekolah, itu praktek. Bagaimana caranya orang memandikan orang yang sudah meninggal. Orang meninggal kalau lama jadi kaku semua. Nah, bagaimana bikin lemesnya? Ya, paksa dibatok gitu. Ditarik bunyi petok-petok ya dia lemas. Nah, baru bisa kasih pakaian. Pakaikan kemeja, kalau laki-laki aku langsung diberikan dasi. Nah, cara pakai dasi juga mesti tahu caranya. Ya nggak begitu saja, nggak gampang. Ya saya dikasih penerangannya itu pakai dulu di kita, terus dibuka. Nah itu baru masuk betul. Nah itu yang saya lakukan dulu sebagai hamba Tuhan sampai saat ini. Nah itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya ini semoga menjadi suatu ya buat kita untuk tetap kita berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya mari kita akan tutup dengan doa. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita lipatkan tangan kita dan masing-masing tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami baru dengar menjadi suatu nasihat buat kami supaya kami juga mempersiapkan diri. Perlengkapan senjata rohani perlu kami pakai untuk menghadapi Goliat yang jahat ini. Buat juga menghadapi juga ya musuh-musuh di udara yaitu virus yang tidak kelihatan ini. Sungguh kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu pengharapan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Kami tetap mau berjaga-jaga dan berdoa pada Tuhan. Ya, saya lihat orang kok masih hidup pasti ada pengharapan. Ya, makanya ada nyanyi yang mengatakan ya hidup adalah kesempatan. Ya, kesempatan apa? Untuk melayani, untuk memberitakan, untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan saya akan berdoa berkat. Kiranya berkat dari Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga dan kasih Kristus mengalir, memenuhi lubuk hati kami masing-masing serta persekutuan dengan Tuhan Roh yang Kudus ada menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk di dalam kehidupan yang kekal. Di mana Tuhan Yesus Kristus ada, di sanalah kami berada untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya, haleluya. Amin.